Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang muamalah dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Lita Jahra, yang kedua ada Mutia Nur Rahma, dan terakhir adalah saya sendiri, Salma Wilda Cica. Selamat menyaksikan. Definisi muamalah dalam istilah, menurut Louis Ma'luf, muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kesimpulannya, muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Prinsip-prinsip muamalah. Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. 1. Memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. 2. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ruang lingkup fikih muamalah. 1. Ruang lingkup adabiah, yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. 2. Ruang lingkup madiyah, yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal, haram, dan subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemudorotan, dan lain-lain. Dalam aspek madiyah, contohnya adalah akad, jual beli salam, dan istihna, ijarah, kard, hawalan, ran, mudarabah, wadiah, dan lain-lain. Prinsip dasar muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat. Sadu al-zariyah, larangan ihtikar, larangan garar, larangan maisir, larangan riba. Mengenal beberapa istilah menyangkut ilmu. 1. Ilmu. Ilmu dalam Islam memiliki makna universal, setidaknya memiliki 2 komponen, yaitu 1. Wahyu Allah mengandung kebenaran absolut. 2. Pengetahuan sistematis yang berasal dari observasi, kajian, dan eksperimentasi yang melahirkan berbagai bidang ilmu. 2. Pengetahuan. Sejumlah fakta, informasi, kesadaran, dan pemahaman yang diakumulasikan manusia, atau dengan kata lain, pengetahuan adalah pemahaman atau pengetahuan sehari-hari yang belum menjadi bangunan yang sistematik, sehingga belum bisa disamakan dengan ilmu. 3. Ilmu pengetahuan, istilah yang kerap digunakan di Indonesia untuk menunjukkan pada makna sains dan teknologi. 4. Sains, sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode, bersandar kepada sumber indera, empiris, objektif, rasional, dan sistematis, induktif, dan deduktif atau metode ilmiah. Kata sains juga dimaksudkan untuk menyebut ilmu alam. Ilmu dalam Islam. 1. Ilmu dalam Islam memiliki makna universal, yakni wahyu Allah yang mengandung kebenaran absolut. Selain itu juga mengakui dan menganggap penting pengetahuan yang didapat melalui proses indera, akal, dan empiris untuk memahami realitas di alam semesta. 2. Ilmu dalam Islam tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat materi, fisika, atau empirik semata, tetapi juga menjangkau realitas, metafisika, atau metaempiris. 3. Ilmu terminologi Islam mencakup segala bentuk pengetahuan, yakni pengetahuan keagamaan, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Ada 2 periode berbeda meskipun sama-sama memiliki kata klasik dalam penjelasannya. 2 periode tersebut adalah periode Yunani klasik dan periode Islam klasik. Periode Yunani klasik berlangsung sekitar abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi di Yunani. Periode Islam klasik adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Masa ini berlangsung pada 650 hingga 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas, melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Periode ini dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. Pada masa klasik, telah terwujud kesatuan budaya Islam di bawah naungan Islam dengan bahasa Arab. Pada masa ini, Islam meliputi 2 masa kemajuan. Di dalam Islam, pengertian ilmu pengetahuan terdapat beberapa pendapat ulama. Namun dapat disimpulkan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah.
Kemudian, sesuatu bisa dikategorikan ilmu pengetahuan apabila ia merupakan sebuah perangkat yang bisa membawa kehidupan manusia ke arah yang relatif lebih mudah dan bermartabat. Serta, bagi ilmu keagamaan, mampu membawa pemiliknya ke jalan yang lebih positif, menyayangi semua makhluk, lingkungan, dan pada akhirnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad lebih. Bersamaan dengan itu, orang-orang Barat berada di alam kegelapan atau kebodohan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini didahului oleh penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Secara garis besar, sejarah peradaban Islam terpusatkan di 2 periode, yaitu pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Sebab pada periode ini, umat Islam mengalami kemajuan di satu sisi, serta mengalami masa disintegrasi di sisi lain. Terlebih pada masa Umayyah yang mampu menaklukkan beberapa kerajaan besar, menjadikan Islam semakin menyebar luas di dunia, dan gerakan terjemah kitab-kitab asing yang dilakukan secara besar-besaran di masa Abbasiyah juga, menjadikan citra Islam menjadi semakin bersinar dan menguasai panggung akademik. Filsafat Islam Klasik. Filsafat Islam Klasik adalah cabang filsafat yang dikembangkan oleh para filsuf muslim selama abad ke-8 hingga ke-18. Filsafat ini mempelajari berbagai aspek kehidupan dan pemikiran termasuk teologi, metafisika, logika, dan etika. Filsafat Islam Klasik banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Persia, tetapi juga memiliki kontribusi unik sendiri dalam membentuk pemikiran dan teori-teori yang berkembang sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam. Filsafat Islam Klasik memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam, dan juga memiliki pengaruh besar pada filsafat barat dan filsafat modern. Hingga saat ini, banyak dari teori dan pemikiran filsuf Islam klasik yang masih dipelajari dan dianalisis oleh para ilmuwan dan filsuf. Teori filsafat Islam klasik ke Eropa dan membantu memperkenalkan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam ke dunia barat. Filsafat Islam klasik juga membantu memperkenalkan konsep-konsep matematika dan astronomi. Filsafat Islam klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa membuktikan bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan tidak terbatas pada suatu wilayah geografis atau satu budaya, tetapi bisa diterima dan dipelajari oleh masyarakat lain. Teknologi Islam klasik. Berkembangnya teknologi pada masa Islam klasik ditandai dengan adanya teknik pelayaran yang dikembangkan oleh Daulah Bani Umayyah pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Lalu, pada masa Abbasiyah juga terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria, dan irak kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Dikembangkannya peta laut yang merupakan alat penting untuk pelayaran, dan di bidang teknologi pertanian juga ada pembangunan irigasi guna memelihara dan membagikan air. Selanjutnya ada dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu adalah adanya pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum, sehingga pada gilirannya melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Dikotomi ilmu pengetahuan adalah masalah yang selalu diperdebatkan dalam dunia Islam, mulai sejak zaman kemunduran Islam sampai sekarang. Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai sebuah konsep yang holistis. Di dalam konsep ini tidak terdapat pemisah antar pengetahuan dengan nilai-nilai. Ini adalah salah satu contoh dampak dari teknologi informasi. Kemudian bagaimana sikap Muslim terhadap perkembangan teknologi? Sikap Muslim terhadap perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada resesi. Sebagai seorang Muslim, kita harus bisa menerima dengan bijak terkait dengan teknologi informasi. Yang kedua, selektif. Selain harus bisa bijak, kita juga sebagai Muslim harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ada adaptif. Adaptif di sini diartikan sebagai penyesuaian, di mana seorang Muslim juga harus bisa menyesuaikan dengan jati diri. Yang keempat, ada transmitif. Dengan perkembangan teknologi ini, kita bisa memanfaatkannya dengan berdakwah. Jadi, jati diri seorang Muslim tidak akan hilang dengan adanya perkembangan teknologi ini. Dan yang terakhir ada digesif. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita sebagai Muslim harus bisa menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai ladang amar ma'ruf nahi munkar. Karena adanya teknologi informasi, kemudian muncul paradigma tentang sains teknologi, di mana cara pandang sains teknologi merupakan bagian dari studi Islam yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama ada epistemologi sains teknologi, di mana epistemologi sains teknologi berpaduan pada pola pikir, sehingga lahir 3 pola pikir sains teknologi dalam aspek epistemologi. Yang pertama ada bayani.
Seorang saintis dan teknokrat muslim harus bisa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber inspirasi. Yang kedua, Burhani. Seorang saintis dan teknokrat muslim harus bisa membiasakan diri melakukan perenungan, pengamatan, verifikasi, eksplorasi, dan eksperimen terkait dengan alam sekitar sehingga konteks penelitian dapat diambil dari alam sekitar. Dan yang terakhir, pendapat dari Irfan. Terkait dengan esoterik, saintis dan teknokrat dalam aspek menyikapi suatu perkembangan sains, tidak hanya sains itu sendiri, tapi harus ada misi kehalifahan manusia di bumi yang mampu berdialog dengan sang pelik melalui pembacaan alam. Dengan demikian, tidak ada lagi kerusakan pada alam. Ada aksiologi sains teknologi. Aksiologi dalam hal ini sebagai yang pertama, peningkat keimanan kepada Allah. Yang kedua, harus bisa mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi manusia. Maka di sini harus menjadi ilmu pengetahuan tentang Zat yang Maha Esa sebagai penyangga kehidupan, juga sebagai bangunan filsafat ilmu, serta tanda besar metodologis yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sosial, hukum, seni budaya, politik, pendidikan, sains, dan teknologi. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.